Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Zona Belajar. Pada hari ini, saya akan membahas tuntas matematika kelas 7, eksplorasi 2.3, membandingkan bilangan rasional. Dari halaman 48 sampai dengan halaman 50. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke soal nomor 1. Terdapat dua bilangan sebagai berikut, yaitu 1/6 dan 4/6. Yang A, bilangan mana yang bernilai lebih besar? Nah teman-teman, perhatikan dulu pecahan ini. Penyebutnya sama, yaitu sama-sama 6. Jadi teman-teman, kalau penyebutnya sudah sama-sama 6, kita tinggal membandingkan pembilangnya 1 dengan 4. Kita bandingkan 1 dengan 4, mana yang lebih besar? Yaitu 4. Jadi teman-teman, pecahan 1/6 artinya 1 bagian dari 6 bagian yang sama besar. Sedangkan 4/6 berarti 4 bagian dari 6 bagian yang sama besar. Berarti dalam 6 bagian yang sama besar, 1/6 hanya mendapat 1 bagian. Sedangkan 4/6 mendapatkan 4 bagian. Karena 4 lebih besar daripada 1 teman-teman, maka yang lebih besar adalah 4/6. Yang B, letakkan kedua bilangan tersebut pada garis bilangan di bawah ini. Nah teman-teman, karena penyebut kedua pecahannya adalah 6, maka jarak dari 0 sampai 1 kita bagi menjadi 6 bagian yang sama besar. Jadi teman-teman, 1/6 kita letakkan pada titik pertama setelah 0. Sedangkan 4/6 kita letakkan pada titik keempat setelah 0. Perhatikan teman-teman, 4/6 berada lebih ke kanan daripada 1/6. Ini juga menunjukkan bahwa 4/6 lebih besar daripada 1/6. Semakin ke kanan, nilai bilangan semakin besar. Semakin ke kiri, nilai bilangan semakin kecil. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Terdapat dua bilangan sebagai berikut, yaitu 3/5 dan 3/8. Yang A, bilangan mana yang bernilai lebih besar? Nah teman-teman, perhatikan kedua pecahan ini. Pembilangnya sama-sama 3, sedangkan penyebutnya berbeda, yaitu 5 dan 8. Karena pembilangnya sama teman-teman, kita bisa melihat penyebutnya. Pecahan dengan penyebut yang lebih kecil akan memiliki nilai yang lebih besar. Penyebut 5 lebih kecil daripada 8. Jadi 3/5 lebih besar daripada 3/8. Kalau kita ubah ke bentuk desimal teman-teman, 3/5 sama dengan 0,6. Sedangkan 3/8 sama dengan 0,375. Jadi teman-teman, jawaban untuk bagian A adalah 3/5 lebih besar daripada 3/8. Yang B, lakukan estimasi untuk meletakkan kedua bilangan tersebut pada garis bilangan di bawah ini. Nah teman-teman, karena soalnya meminta kita melakukan estimasi atau perkiraan saja, kita tidak perlu menghitung terlalu rumit. Pertama teman-teman, kita tentukan dulu titik pada garis bilangan dari 0 sampai 1. Teman-teman, kita tentukan titik tengahnya. Kita buat di pertengahan antara 0 dan 1. Ini nilainya adalah 0,5 atau 1/2. Nah, sekarang teman-teman kita perhatikan 3/5. 3/5 kan sama dengan 0,6. Jadi kita letakkan 3/5 sedikit di sebelah kanan 0,5. Selanjutnya 3/8 nilainya adalah 0,375. Jadi kita letakkan 3/8 di antara 0 dan 0,5, yaitu di sebelah kiri titik 0,5 ini. Nah teman-teman, coba perhatikan. Posisi kedua pecahan ini menunjukkan 3/5 berada lebih kanan daripada 3/8. Jadi teman-teman, hasil estimasi pada garis bilangan juga menunjukkan bahwa 3/5 lebih besar daripada 3/8. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. Terdapat dua bilangan seperti berikut, yaitu 3/5 dan 4/7. Yang A, bilangan mana yang memiliki nilai lebih besar? Nah teman-teman, perhatikan, pembilang dan penyebut kedua pecahan ini berbeda. Jadi kita perlu membandingkan nilainya. Kita bisa menggunakan bentuk desimal. 3/5 sama dengan 0,6. Sedangkan 4/7 kira-kira sama dengan 0,57.
Karena 0,6 lebih besar daripada 0,57, maka 3/5 lebih besar daripada 4/7. Jadi jawaban yang A adalah 3/5. Yang B, lakukan estimasi untuk meletakkan kedua bilangan tersebut pada garis bilangan di bawah ini. Nah teman-teman, sekarang kita buat titik tengahnya dulu di sini, yaitu 0,5 atau 1/2. 3/5 itu sama dengan 0,6. Jadi kita letakkan sedikit di sebelah kanan 0,5. Sedangkan 4/7 itu kira-kira 0,57. Jadi kita letakkan sedikit di sebelah kiri 3/5. Jadi di antara 0,5 dengan 3/5. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke soal nomor 4. Terdapat dua bilangan sebagai berikut, yaitu 3/5 dan 1/1/5. Yang A, bilangan mana yang lebih besar? Nah teman-teman, 1/1/5 ini adalah pecahan campuran. Kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. 1 dikali 5 itu 5 teman-teman. Kemudian 5 ditambah 1 itu adalah 6. Jadi 1/1/5 itu sama dengan 6/5. Nah teman-teman, perhatikan penyebutnya sama-sama 5. Jadi kita tinggal membandingkan pembilangnya, yaitu 3 dan 6. Karena 6 lebih besar daripada 3, maka 6/5 lebih besar daripada 3/5. Jadi bilangan yang lebih besar adalah 1/1/5. Yang B, lakukan estimasi untuk menentukan kedua bilangan tersebut pada garis bilangan di bawah ini. Nah teman-teman, kita tentukan dulu titik tengah antara 0 dan 1, yaitu 0,5. 3/5 sama dengan 0,6. Jadi kita letakkan sedikit di sebelah kanan 0,5. Sedangkan 1/1/5 sama dengan 1,2. Jadi kita letakkan sedikit di sebelah kanan angka 1. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke soal nomor 5. Terdapat dua bilangan sebagai berikut, yaitu 1,99 dan 2,3. Yang A, bilangan mana yang bernilai lebih besar? Nah teman-teman, kita langsung bandingkan kedua bilangan desimal ini. 1,99 lebih kecil daripada 2,3. Karena 1 lebih kecil daripada 2 teman-teman. Jadi bilangan yang lebih besar adalah 2,3. Yang B, lakukan estimasi untuk meletakkan kedua bilangan tersebut pada garis bilangan di bawah ini. Nah teman-teman, 1,99 nilainya hampir 2. Jadi kita letakkan sedikit di sebelah kiri angka 2. Sedangkan 2,3 nilainya sedikit lebih besar daripada 2. Jadi kita letakkan sedikit di sebelah kanan angka 2. Perhatikan teman-teman, 2,3 berada lebih ke kanan daripada 1,99. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke soal nomor 6. Terdapat dua bilangan sebagai berikut, negatif 0,55 dan 0,17. Yang A, bilangan mana yang bernilai lebih besar? Nah teman-teman, negatif 0,55 adalah bilangan negatif, sedangkan 0,17 adalah bilangan positif. Bilangan positif lebih besar daripada bilangan negatif. Jadi bilangan yang lebih besar adalah 0,17. Yang B, lakukan estimasi untuk meletakkan kedua bilangan tersebut pada garis bilangan di bawah ini. Nah teman-teman, negatif 0,55 kita letakkan di antara negatif 1 dan 0. Sedikit lebih dekat ke negatif 0,5. Sedangkan 0,17 kita letakkan sedikit di sebelah kanan 0. Perhatikan teman-teman, 0,17 berada lebih ke kanan daripada negatif 0,55. Jadi 0,17 lebih besar daripada negatif 0,55. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke bagian ayo mencoba. Nomor 1, terdapat dua bilangan sebagai berikut, negatif 1/5 dan 1/2. Yang A, bilangan mana yang bernilai lebih besar? Nah teman-teman, 1/2 bernilai positif, sedangkan negatif 1/5 bernilai negatif. Karena bilangan positif lebih besar daripada bilangan negatif, maka bilangan yang lebih besar adalah 1/2.
Yang B, letakkan kedua bilangan tersebut secara tepat pada garis bilangan di bawah ini. Nah teman-teman, negatif 1/5 bernilai negatif. Jadi kita letakkan di sebelah kiri angka 0. Jadi kita letakkan di titik kedua setelah 0 ini teman-teman. Sedangkan 1/2 itu bernilai positif. Jadi kita letakkan di sebelah kanan angka 0. 1/2 berarti setengah. Jadi kita letakkan di pertengahan antara 0 dan 1, yaitu pada titik kelima ini teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke bagian ayo mencoba nomor 2. Perhatikan bilangan di bawah ini. 1/1/5, 0,8 dan 2/5. Yang A, bagaimana cara kalian mengurutkan bilangan di atas dari bilangan dengan nilai terkecil ke nilai terbesar? Nah teman-teman, bilangan tersebut dapat kita urutkan dengan mengubahnya terlebih dahulu ke bentuk desimal atau ke bentuk pecahan dengan penyebut yang sama untuk kita bandingkan. Jadi teman-teman, kalian boleh menggunakan cara yang mana saja. Kali ini kita ubah ke bentuk desimal saja. 1/1/5 sama dengan 1,2. Sedangkan 2/5 sama dengan 0,4. Sekarang kita urutkan dari yang terkecil ke terbesar teman-teman. 0,4, 0,8 dan 1,2. Atau 2/5, 0,8 dan 1/1/5. Yang B, letakkan bilangan-bilangan tersebut tepat pada garis bilangan di bawah ini. Nah teman-teman, perhatikan garis bilangan ini. 2/5 sama dengan 0,4. Antara angka 0 sampai 1 terdapat 10 titik. Jadi kita letakkan 0,4 pada titik keempat dari 0. 1, 2, 3, 4. Di sini teman-teman. Selanjutnya 0,8 kita letakkan pada titik ke-8 dari 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di sini teman-teman. Kemudian 1/1/5 sama dengan 1,2. Jadi kita letakkan pada titik kedua setelah angka 1. 1, 2. Dengan begitu teman-teman, ketiga bilangan sudah kita letakkan pada posisi yang tepat di garis bilangan ini. Oke teman-teman, cukup sekian pembahasan kita untuk eksplorasi 2.3. Semoga pembahasan ini membantu teman-teman dalam mengerjakan latihan atau PR di rumah. Cukup sekian, sampai jumpa di video selanjutnya.